Kusing Mani. Maukah kau menikah denganku? Feng Yan, aku mau cium. Feng Yan, Ada apa? apa kamu tidak mau tidur bersama sayangku? Suami istri harus cium dan peluk sebelum tidur. Feng Yan, Sayong, kenapa kamu masuk kamarku lagi? Feng Yan Tianpian Tianpa baju. Aku juga mau buka baju. Dasar idiot, kamu gila ya? Cium aku. Kamu mabuk. Jangan sampai menyesal nanti. Dia sudah mati. Zheng Shao, kamu gila? Wen Yishan. Jangan lupa. Wen Si sudah tak kita menyalahgunakan jabatan untuk mengalihkan aset. Kalau dia tidak mati, kitalah yang akan mati. Tapi kamu pembunuhnya. Membenar. Siapa bilang aku membunuh? Besok seluruh Jiangcheng akan tahu. Wen Si, CEO Grup Wen, meninggal secara tak terduga. Zheng Xiao, manajer Grup Wen, akan menggantikan posisinya. Dan kamu jadi putri satu-satunya Grup Wen. Cat. Ini hadiah tunangan dari ibu, untukmu. Junonggo? Kenapa pernikahan sama sekali tak ku ketahui? Cat. Keluarga Qin memang keluarga kecil, tapi ini sudah yang terbaik dari ibu. Sampaikan terima kasih ke Tante Su. Si sakit-sakitan, nyaris mati, masih banyak tingkah. Anak Pedeyong Tompong, berani lancang di sini? Kamu nekat ya? Barangmu jatuh. Kelihatannya agak bodoh. Tapi lucu seperti kucing. Namamu siapa? Idiot. Bodoh. Marika semua memanggil bodoh. Kamu bukan bodoh. Rumahmu di mana? Aku akan mengantarmu pulang. Rumahku di sana. Pak Feng, Nyonya Su mengatakan, dia dan nona besar keluarga Qin menunggu di rumah tua. Ibu tiriku yang baik hati ini sungguh tidak sabar. Bukannya ingin memaksaku menikah? Aku akan nikah saja. Kusing Mani. Maukah kau menikah denganku? Kusing Mani. Maukah kamu menikah denganku? Menikah? Apa itu menikah?
Enak nggak? Benar. Menikayaku. Akan dapat banyak makanan enak. Mau enggak? Mau. Aku mau nikah sama kamu. Mau nikah sama kamu. Baik. Mulai sekarang. Aku jadi suami. Suami? Itu apaan? Suami bukanlah benda. Suami itu harus hidup. Disisimu. Menjagamu seumur hidup. Dan memberimu makanan enak dan minuman lezat. Mengerti? Kamu nanti akan paham sendiri. Oh iya. Namaku Feng Yan. Feng. Feng Yan. Benar. Bagus. Direktur Feng. Anda harus berpikir matang. Sudah lama Anda berkorban untuk ungkap kebenaran. Meski tidak kawin dengan keluarga Qin, masih banyak cara lain untuk melawan Su Fangli. Kenapa harus menikahi peri ini? Pri. Aku tidak mau mendengar kata pri lagi dari siapapun. Tapi, sudah. Urusanku bukan wilayahmu. 11e bin. Besok bawa dia ke rumah sakit untuk cek kesehatan. Siap. Tuan Feng. Laporan sudah keluar. Nyonya ini mengalami benturan keras di bagian kepala. Benturan? Benar, benturan. Sekarang kecerdasannya setara anak 6-7 tahun. Ada cara pengobatannya? Saat ini hanya bisa istirahat total, tunggu darah beku di otak. Menghilang, mungkin ingatan pulih. Tuan Feng, Anda benar-benar mau menikahinya? Latar belakangnya tidak jelas, apalagi Menikahi wanita dengan kecerdasan terbelakang. Bukankah ini bisa mengurangi kewaspadaan Su Fangli padaku? Ngomong-ngomong, baru dengar pemimpin grup Wenzi, tiba-tiba menghilang. Cek kebenarannya. siap. Feng Yan. Feng Yan, aku mau cium. Kamu tidak apa-apa? Telinga Feng Yan, panas sekali. Telingaku, kenapa dingin? Pusing kesil. Kamu benar-benar tidak ingat apapun? Ingin. Sakit kepala. Sudah. Kalau tidak enggak. Jangan dipaksakan. Begini saja. Di antara kita, aku panggil kamu sayang, di luar panggil nian-nian. C'est-tu jus? Sayangku. Aku. Ya. Sayangku. Sayangku ngantuk mau tidur. Baik. Aku antarmu ke kamar. Un truc tidur. Oke, tidur. Feng Yan, Ada apa? apa kamu tidak mau tidur bersama sayangku? Suami istri harus cium dan peluk sebelum tidur. Di TV selalu begitu. Aku juga mau dengan Feng Yan tidur bersama. Sial. Baik. Kalau begitu kita tidur, tanpa lepas baju. Setuju? Baiklah. Feng Yan. Feng Yan, Ada apa, sayang? perut sayang lapar. Baik. Ayo kita sarapan. Tunggu. Ada apa Feng Yan? Sayangku. Bantu aku pakai ini ya. Tapi sayang tidak bisa. Sini aku ajari.
Dasar kucing liar. Jangan paquet kaki telanjang. Sandal. Sandal. Feng Yan. Ada nenek tua jelek. Anti-chou qui n'a pas d'attend. Feng Yan kau menikah. Kenapatidak Beritahu. Sekarang ibu tahu. Tidak terlambat. Menantu Kessil. Mau uang tidak? Bisa beli banyak permen. Mau. Aku mau makan permen. Seperti kata orang, menikahi harta karun. Grup Feng ini, harus untuk anakku. Mau uang. Harus sungkem dan sajikan teh. Tambah sujud 3 kali, baru dapat uang. Mengerti? Baik. Nian-nian sujud. Semoga nenek tenang di sana. Turut berduka. Dasar peri. Koberani Kutuk Akumati. Aku tidak. Di TV ku lihat. Orang sujud seperti itu untuk memberi berkah. Cantik. Ko Sangajaya. Siapa si cantik? Aku Nian-nian. Nenek adalah si cantik. Halo si cantik. Kamu yang lebih cantik. Aku Nian-nian. Kamu si cantik. Anti-Su. Nian-nian masih anak-anak. Tac perlu d'hypermazalakan. Benar-benar, peri tak pantas. Anti-Su. Nian-nian istri resmiku. Jika kedepannya, ku dengar lagi, Ko sebu diaperi. kelinci terpojok. Juga bisa menggigit. Ku. Nenek tua. Yunku. Orang dewasa tak boleh bohong. Nanti jadi kepala batu. Uang ini untukmu. Feng Yan lihat banyak uang. Beli permen untuk Feng Yan. Ibu. Siapa yang bikin ibu marah lagi? Yasyapa Lajik Alobukan. Feng Yan dan istri barunya yang cantik jelita itu, dia berani-beraninya mengutukku mati. Bahkan dia menyebutku wanita cantik. Benar-benar membuatku naik darah. Ibu tenang saja. Mereka takkan bisa menikmati hidup lama lagi. Sekarang pemilik grup Wenzi, menghilang misterius. Saat ini diambil alih adik tirinya dan tunangannya. Aku sudah menjalin kontak dengan mereka. Asal proyek Sijia berhasil kita raih. Aku akan punya posisi kuat di keluarga Feng. Bagus. Memang anak kandung ibu? 2 hari lagi. Ikan kuatakan pesta kemenangan. Nanti. Direktur Zheng akan umumkan kabar ini langsung. Sayang. Kamu mau yang mana? Aku mau makan kue. Baik. Sayang makan dulu sendiri ya. Direktur Feng. Pemilik grup Wenzi, benar-benar menghilang. Sekarang diambil alih tunangannya, Zheng Xiao. Anak kedua keluarga juga berkolaborasi. Dengan Zheng Xiao rebut proyek geologi kita. Zheng Xiao. Sayang. Kamu kenapa? Kepalaku sangat sakit. Jangan mendekat. Sayang. Aku antar kamu ke rumah sakit, baik? Jangan takut. Sayang jangan takut. Sayang, kepalamu masih sakit? Sudah tidak sakit sayang. Sudah sembuh sayang. Benar-benar tidak apa-apa. Sudah baik.
Proyek si Jia harus dilepas. Serahkan ke Zheng Xiao untuk melanjutkan. Bisa mulai akuisisi saham grup Wen. Feng Yan, Saillant. Kenapa kamu masuk kamarku lagi? Feng Yan tampan tanpa baju. Aku juga mau buka baju. Feng Yan wanginya enak. Sayang Saka, aroma tubuh Feng Yan. Jangan macam-macam. Cepat kembali tidur yang manis. Baik. Saillant. Kamu tahu sedang melakukan apa? Cium dulu, baru. Boleh tidur. Siapa yang mengajarimu ini? Di TV kakak-kakak selalu. Cium dulu baru tidur. Lagi pula di TV bilang, kalau suka harus cium. Sayang suka Feng Yan. Sialan. Siapa yang kasih tontonan ini? Kalau sayang sudah cium Feng Yan, tidak boleh lagi cium pria lain. Mengerti? Sayang tidak cium orang lain. Baik. Cepat kembali ke kamar tidur. Ya. Hari ini pesta perayaan putra saya. Cepat bawa, nyonya muda ikut hadir. Baik. Aigreku. Cepat. Tuan Feng Zheng Xiao mungkin sudah. Tuan Feng, darurat. Istri Tuan di bawah Su Fangli. Apa? Bergerak. Kudengar putra sulung keluarga Feng menikahi gadis cantik. Kukira cuma rumor. Tak disangka, ternyata benar cantik. Kalau menurutku, warisan keluarga Feng seharusnya ke putra kedua. Nyon-nyon. Mari bermain permainan. C'est-tu jus? Kalau kamu menang, aku kasih makanan enak. Ayo. Anjing, kemari. Dia suka mengambil tulang. Cepat ambil dengan mulut. Ya, ini akibat melawan aku. Enak banget. Bukan suruh bawa pakai mulut? Cantik ya tetap cantik. Kayaknya dia terlalu bodoh sampai nggak ngerti. Apa sih, bawa pakai mulut? Iya betul, suruh jadi anjing ya jadi anjing. Bener kan? Jadi anjing gak asyik. Aku mau naik kuda-kudaan. Kamu jadi kudanya. Aku yang naikin kamu. Dasar idiot. Kamu gila ya? Cepat minggir dari sini. Geek. Bully. Masih berdiri ngapa? Cepat usir dia dari sini. Janjimu nggak ditepati. Kan kamu yang mau temani aku main? Nyon-nyon. Feng Yan. Feng Yan. Tante Chou. Ngajak Nian-Nian ke pesta. Kenapa nggak kasih tahu dulu? Feng Yan. Lihat nih pesta yang udah berantakan. Dihancurin si bodoh ini. Muka keluarga Feng. Sudah tercoreng semuanya. Bukannya bully ini. Berkurang ajar ke atasan. Menghina Nian-Nian di publik. Yang mempermalukan keluarga Feng. Bully Kuma ne menama. Dia tadi malah. Naikin aku kayak kuda. Nian-Nian masih anak-anak. Apa ibu mau menuntut balas ke anak kecil? Camus. Aku. Nyon-nyon. Mau pulang? Atau lanjut main? Lanjut main? Baik. Aku antar ganti baju. Baju yang cantik. Ok. Ini juga salahku. Nian-Nian selalu merengek. Mau main cepat.
Acculu pas sur Upe. Antar dia ganti baju. Nggak usah. Aku sendiri yang antar. Tuan Feng. Feng Yan. Pelayan yang antar ganti baju, lebih gampang. Kalau sibuk buruan sana. Nyonya besar silakan. Feng Yan tenang, Nian gak apa-apa, sebentar lagi balik. Dadah. Atia-tia. Nyonya. Pergilah. Nenek tua jahat. Camus. Nian. Sebenarnya kau harus panggil aku ibu. Baiklah nenek jahat. Kau. Nian, kamu dan Feng Yan biasanya ngapain di rumah? Feng Yan. Dia suka kasih aku kue kecil. Temani aku nonton TV. Dia juga tidur sama aku. Jangan-jangan Feng Yan beneran suka sama si bodoh ini? Kayaknya bukan cuma jantungnya yang sakit, otaknya juga bermasalah. Kalau Feng Yan baik ke Nian harusnya juga baik ke Feng Yan dong. Tentu saja. Akhir-akhir ada orang jahat mau celakai Feng Yan. Tugas Nian ke depannya adalah catat tiap hari Feng Yan kemana dan ketemu siapa saja. Lapor ke aku. Kalau ada yang mau celakai Feng Yan, aku bisa langsung kirim bantuan. Hari ini kau bohong ke Nian gak akan percaya lagi. Dazar, peri palsu. Aku sudah terlalu baik pada kau pikir Feng Yan beneran suka sama si peri palsu seperti kamu? Lebih baik kamu patuh pada perintahku. Kalau sampai kamu diusir, nggak ada yang akan kasihan. Bohongi Nian, pukul Nian pula. Feng Yan bilang. Kalau ada yang ganggu Nian, harus kubalas 2 kali lipat. Berani-beraninya kupukulaku. Lihatlah bagaimana aku menghancurkan. Dasar peri, mau mendominasi aku? Bully. Wenei, tidak mungkin. Dia seharusnya sudah mati. Ada masalah, Tuan Zhang? Benar. Itu benar-benar dia. Direktur Seng, kamu kenal bidadari ini? Bidadari. Ternyata bidadari ya. Dasar bodoh. Nenek gak keberatan pura-pura bodoh. Temani kamu main-main. Kamu. Direktur Seng. Berani-beraninya kau pukul aku? Bukan aku yang mukul. Yang. Kamu membunuh. Kamu pembunuh. Pembunuh. Direktur Zhang ternyata pembunuh. Bina siapa? Katanya Wenzi mantan direktur Wen Group. Hilang secara misterius. Bisa jadi dia yang membunuh. Memang benar. Nona Wen ini yatim piatu. Gak punya orang tua. Aku sudah diperiksa polisi. Seledaki, jangan asal ngomong. Kamu siapa sebenarnya? Nian. Aku Nian. Nian. Kenapa di lengan ada tanda lahir bunga sama persis dengan Wenzi? Kenapa ada yang sama dengan Wenzi memiliki tanda lahir berbentuk bunga? Ini tanda lahir. Ya. Tanda lahir ini sudah ada sejak kecil. Tak kira gurauan kecil, dia malah serius. Dulu kenapa tak perhatikan, Jimmy Meng tak mencintai aku. Benar juga. Dia mungkin masih hidup. Dasar bidadari. Aku peringatkan kau. Kalau masih mengoceh,
Lidahmu kupotong. Bukan Nian bilang. Ini, kata bidadari cantik. Lihat. Di kepala ada darah. Banyak darah. Nian bawa kau perbannya? Penjaga. Bawa bidadari ini pergi. Direktur Zheng. Dasar sampah. Sejak sebulan lalu. Kau ambil paksa perusahaan Wen. Kolusi dengan Wen Yisuan. Tabrak aku. Sampah sepertimu. Harus mati. Lihat wajah bersalah Direktur Zheng. Jangan-jangan Wen Zi memang dibunuhnya? Mungkin saja. Tidak. Aku tak membunuh Wen Zi. Dia mati karena kecelakaan. Dia iri kemampuan aku. Sampai matapan gangguaku. Keluarga Feng. 3 kilyarkan orang gila. Kenapa tak antar ke RSJ? Benar. Orang gila, ini kalau marah. Bisa-bisa membunuh. Persis. Kok keluarga Feng biarkan orang hina begini datang ke pesta? Ayah. Cepat bawa wanita ini ke RSJ. Berani ada yang sentuh. Berani-beraninya. Ini orangnya yang selama aku amnesia. Jadi suami sambunganku. Suamiku, cepat selamatkan Nian. Nian diculik suamiku. Suamiku, mereka ganggu Nian. Mereka juga memukul Nian. Nian. Kepalaku sakit sekali. Mereka orang jahat. Siapa yang sakiti istriku? Ya mereka ini. Mereka juga bilang mau memasungku di rumah sakit jiwa. Mereka mau pisahkan aku dengan suami. Tidak mau. Aku tak mau berpisah dengan suami. Nian Jongon takut. Suamiku. Aku akan selalu menjaga. Kek, jangan dengarkan omong kosong wanita ini. Dia yang memfitnah Direktur Zheng di depan umum dan memukul Direktur Zheng. Membunu? Nian. Kau memukul orang? Tanganmu sakit? Kek. Tidak. Bukan Nian yang memukul. Ada bidadari cantik yang menyuruhku memukul. Dia juga yang menyuruhku bicara. Kau wanita tak berpendidikan. Berani memfitnah. 11e bin. Fengyan, kau gila? Kau rela demi bidadari ini musuhi keluarga Wen? Berani kau, pelayan, pukul aku, kakak. Ini hasil didikanmu? Sebagai anggota keluarga Feng, tak hormat saudara ahina kakak ipar. Tamparan ini pelajaran untukmu. Orang Seya. Bukan sembarang kau ganggu. Fengyan, apa yang kau lakukan? Kau tega karena orang luar memukul adik sendiri? Ini semua salah si pembawa sial. Buat kalian bersaudara. Jadi musuh. Sudah kukatakan, kelinci terpojok pun bisa menggigit. Kalian yang keterlaluan. Kau. Tidak boleh. Jangan bikin dia marah. Dia pegang 20% saham grup Feng. 20% saham. Antar nyonya pulang. Jangan sentuh aku. Aku bisa pergi sendiri. Feng Yan, tunggu saja. Asalkan putrak memenangkan proyek si Jia. Ku akan meranger kepadaku nanti. Proyek si Jia. Zheng Xiao juga mengincar proyek ini. Semuanya jadi semakin menarik. Tuan Feng, aku. Xiu Zhengso berkuasa ya. Berani mengganggu istriku? Penjaga. Usir dia. Mulai sekarang, dilarang muncul di keluarga Feng. Ini artinya, putra tertua keluarga Feng memutus hubungan dengan keluarga Wen. Keluarga Wen sekalipun tak mungkin bisa lawan keluarga Feng dari 4 klan besar. Keluarga Wen tamat sudah. Tuan Feng, kau benar-benar mau lawan Wen hanya demi wanita ini? Meski keluarga Wen tak sehebat Feng, tapi tetap termasuk top 100 orang terkaya ibu kota. Apa hakmu mewakili Wen? Kau. Pria ini.
Nian Nian. Nian Nian. Sayang, Gnagnan le là. Ayo pulang. Ayo pulang. Feng Yan, kau tunggu nasibmu. Begitu Zheng Xiao ambil alih proyek Xijia, bantu aku duduk sebagai direktur. Akan kubuat hidupmu sengsara. Saillant. Ini agak sakit. Taon ce bantard. sakit. Sayang mau ditiup lukanya. Jangan manja. Aku panggil Nani Wang obatimu. Tak kesangka Tuan Muda Kelu Argaphone. Masih pria polos. Aku Wenzi. Besok temui aku di Plaza Yi. Nyonya. Anda mau pergi? Siapa kamu? Nyonya, saya pelayan baru. Panggil saja Mama Wang. Tuan Muda sedang keluar. Saya yang akan merawat Nyonya. Nian-Nian mau main keluar. Tidak boleh. Tidak boleh. Perintah Direktur Feng. Tanpa perintah beliau, Nyonya tak boleh keluar. Aku mau main keluar. Aku mau main keluar. Telepon. Telepon suami. Telepon boleh. Ayo telepon sekarang. Suami, Nian-Nian mau. Main keluar, main keluar. Rapat hari ini selesai. Semua boleh bubar. Ada apa dengan Nian-Nian? Sakit perut mau ke toilet. Bec, Pergila. Aku tunggu di sini. Baik. Ani benar-benar Anda. Wenzong, bagus sekali. Ini benar-benar berkat dari surga. Wenzong, apakah itu si Zheng Xiao yang mencelakaimu? Jika benar, aku pasti akan membuat anak brengsek itu hanker berpingkeping. Bagaimanapun hidup diselamatkan olehmu saat itu. Tidak perlu. Dendamku sendiri, akan kubalas sendiri. Apakah barang yang kuminta sudah dibawa? Corrupt Function mengadakan tender di Lanyuan Yaju. Bos di balik layar mereka juga akan muncul saat itu. 3 hari lagi. Aku ingin berpartisipasi sebagai putri angkat dalam tender. Mengapa demikian? Aku tidak ingin orang lain tahu identitasku yang sebenarnya. Lagi pula, keikutsertaanku dalam tender kali ini adalah untuk sengaja menaikkan harga. Membuat rantai dana perusahaan putus, membekukan rekening perusahaan. Lalu, Zheng Xiao pada akhirnya, bagaimana jika dia tidak minawar? Dia akan minawar. Jika dia tidak minawar, para pemegang saham perusahaan tidak akan melepaskannya. Mengerti. Sudah lera. Jika tidak segera kembali, seseorang akan khawatir. Kalau begitu, aku pergi dulu. Bah. Mana orangnya? Kenapa lama sekali belum keluar? Pak Direktur, sudah kami periksa toiletnya. Nyonya memang tidak ada di sana. Mungkinkah Nyonya saat keluar tadi? Cepat cari sekarang. Meski harus membongkar gedung Yida, Nian-Nian harus ditemukan. Siap. Rekaman CCTV